Halo bunda-bunda, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Zarla Martiza Amalia Putri dari Stikes RSPAD Gatot Subroto tingkat 4. Saya dari program studi sarjana kebidanan. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan gerakan yoga untuk postnatal. Nah, terutama pada yoga early postnatal. Nah, sebelumnya saya izin untuk mengucapkan terlebih dahulu selamat atas kelahiran bayi bunda. Nah, tenang saja, pada kali ini saya akan tidak hanya tercurah pada bayi bunda, tapi saya juga akan melakukan yaitu mothering the mother. Nah, kita balik lagi ke early postnatal. Nah, biasanya gerakan early postnatal ini dilakukan seminggu atau 2 minggu postpartum. Jadi awal-awal banget untuk dilakukan setelah masa postpartum. Jika sekiranya aman untuk melakukan stretching yang ringan, nah bisa nih dilakukan early postnatal ini. Namun kalau bunda sekiranya khawatir atau merasa tidak aman, jangan dilakukan. Nah, sebaiknya untuk cek ke dokter terlebih dahulu. Disclaimer, untuk early postnatal tidak ada sesuatu yang terasa nyeri-nyeri hebat seperti itu. Nah, untuk dilakukan early postnatal ini hanya dilakukan untuk yang sekiranya aman-aman saja. Nah, lalu early postnatal ini juga bisa dilakukan sekiranya bunda sambil menyusui baby. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan, selamat mencoba, pastikan bunda nyaman dan aman. Baik, jadi gerakan yang akan saya lakukan terlebih dahulu yaitu gerakan teknik nafas. Nah, untuk nama teknik nafas tersendiri adalah belly breathing, yang dimana tangan kiri berada di perut atau salah satu tangan, mau tangan kiri atau tangan kanan, pastikan bunda tetap selalu nyaman. Lalu yang kedua, tangan kanan berada di dada. Lalu kalau biasanya sedang stres ini nafas yaitu nafas dada cuma ada di celebrate. Lalu kalau sedang cemas hanya ada di dada saja. Nafas pendek itu fokus ke gerakannya biasanya dilakukan boleh sambil menyusui babynya. Lalu mata dipejamkan, terus pastikan juga nyaman. Selanjutnya dan nafasnya dirasakan, apakah ada di perut, apa ada di dada. Lalu sambil dipejamkan mata, apakah ada di perut, apakah ada di dada. Nah, bagaimana utamanya juga kalau sudah terasa nafasnya, tarik nafas, hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, sambil mata dipejamkan, lalu di hold terlebih dahulu, lalu lanjut buang nafas dengan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ulangi lagi, rasakan nafasnya, tarik nafas, hitung 1 sampai 5, lalu dibuang. Lalu lakukan lagi. Kalau sekiranya bisa nafas panjang, lakukan pertambahan nafas. Tarik nafas menjadi 7, di hold terlebih dahulu, lalu dibuang nafasnya dan buang 5. Ayo, mari kita praktekkan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, hold, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi fungsinya ini adalah memejamkan exhale untuk mengangkat respon relaksasi kita. Kalau sedang stres ini saraf simpatis, lalu kalau sedang relax dengan merespon saraf parasimpatis. Nah, kalau ada relax ini biasanya hormon oksitosin ini mengalir. Nah, yang kedua, letakkan tangan berada di bahu,
lalu putar ke belakang. Nah, ini kan lakukan pelan-pelan saja karena kita banyak menyimpan ketegangan di bahu. Nah, kita rasakan, lakukan gerakannya dengan pelan-pelan saja. Lalu selanjutnya kita putar ke bagian depan. Sambil dirasakan, lakukan pelan-pelan saja, pastikan kita nyaman. Selanjutnya tangan sebelah kanan dan sebelah kiri dilakukan pemijatan di bahunya untuk dilakukan ringan-ringan saja. Jangan lupa untuk selalu mengatur nafas dan juga boleh nih minta pijit oleh si ayah. Nah, diangkat tangannya untuk mengatur nafas, inhale and exhale. Lalu selanjutnya yaitu dilakukan secara berulang, inhale, diangkat, hold, exhale. Nah, seperti itu Bunda. Oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya, yaitu letakkan tangan kiri dan tangan kanannya ke arah atas. Lalu untuk badannya membuka, palanya boleh digerakkan ke atas ataupun ke bawah. Nah, sambil diatur nih Bunda nafasnya seperti yang sudah diajarkan tadi. Lalu untuk menengok ke arah bawah terlebih dahulu, lalu ke arah atas, ke arah bawah, lalu ke arah atas. Lalu untuk meredakan otot leher juga. Nah, diturunkan secara perlahan. Lalu selanjutnya tangan kanan diletakkan ke lantai, tangan kirinya ke arah atas. Nah, sambil diatur nafasnya senyaman mungkin. Dengan gerakan ini Bunda selalu mengatur nafasnya, pastikan posisinya nyaman dan Bunda itu akan aman. Lalu kalau sekiranya Bunda sudah tidak nyaman dengan gerakan ini, boleh dihentikan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu untuk menengok ke arah atas lagi. Nah, untuk menengok ke arah bawah, seperti itu Bunda. Nah, dilakukan senyaman mungkin seperti itu. Oke, gerakan diturunkan secara perlahan seperti itu ya Bunda. Selanjutnya yaitu dari sini kita jalan tangannya itu pelan-pelan untuk rotasi ke belakang, lalu dari perut naik ke dada, ke bahu, baru ke kepala. Jangan sampai terbalik ya, baru kepala dulu ya yang muter. Lalu lakukan senyaman mungkin. Kalau sekiranya nyaman, boleh dilakukan tangannya untuk ditaruh ke belakang, diselipkan ke pinggang sambil dilakukan tarik nafas dan buang nafas. Selanjutnya yaitu gerakan tabletop atau seperti meja. Nah, tujuan gerakan ini untuk meredamkan punggung, karena kan biasanya nih Bunda seharian itu duduk, nah juga memakai babynya seharian. Nah, ini diarahkan semuanya dan diserahkan ke belakang, lalu untuk meredamkan ruas tulang ekor belakang. Untuk selalu mengatur nafasnya nih Bun. Lalu mengatur nafas sambil dipastikan gerakannya sudah nyaman, lalu balik lagi ke posisi netral. Nah, tangan jangan. Oke, selanjutnya yaitu gerakan dog pose, yang dimana aku di kakinya itu lalu diangkat sedikit, lalu pelan-pelan untuk angkat lututnya dan memejamkan punggungnya itu ke arah atas, pinggulnya itu agak nungging sedikit ke arah atas. Lalu arahkan tulang ekor ke arah atas, buka selebar bahu dan pelan-pelan tumitnya itu berjalan seperti mengayuh sepeda. Namun pastikan tumit itu tetap menetap di lantai dan tangannya itu kencang ke arah lantai. Nah, bagian kaki masih nempel di arah lutut, gerakan secara perlahan. Lalu stretch di bagian tungkai. Nah, sambil mengatur nafasnya, pastikan Bunda nyaman. Lalu kalau sekiranya Bunda sudah tidak nyaman atau sudah terasa lelah, boleh dihentikan terlebih dahulu, boleh di-hold terlebih dahulu, seperti itu. Nah, tetap dilakukan mengayuh, pastikan tangannya itu kencang ke arah lantai dan tumitnya itu berjalan secara bergantian. Naik, turun, boleh di-hold terlebih dahulu sambil istirahat atau disebut dengan self. Lalu pastikan nyaman.
lalu dibuka, lalu kening itu diletakkan di punggung tangan. Lalu selanjutnya pastikan tidak ada tekanan di dada, lakukan sambil dilakukan tarik nafas. Kalau sekiranya dada nyeri boleh diletakkan selimut di daerah dada. Sambil dilakukan tarik nafas, buang secara perlahan, pastikan bahunya rileks. Jadi ganjalan di daerah dada. Lalu karena kan biasanya kan anak payudaranya itu suka sakit ya, jadi kita ganjal di bagian dada untuk tangannya taruh senyaman bunda saja. Posisikan kakinya memanjang. Lalu kalau bunda sudah nyaman, lakukan kira-kira 5 nafas panjang. Lalu sambil dia tarik nafas dan buang nafas. Lalu kalau sekiranya sudah 5 nafas, gerakan selanjutnya tiduran, satu tangan berada di belakang dan satu tangan berada di depan untuk didorong pinggulnya yang dilipat ke arah bawah. Kira-kira dilakukan dengan hal yang sama, 5 nafas panjang dengan Willy slowly. Dilakukan secara bergantian. Dilakukan 5 nafas panjang. Pastikan bunda nyaman dan aman saat melakukan gerakan ini ya bunda ya. Pastikan bunda aman, selalu mengatur nafas ya bunda. Selanjutnya kita bangun secara pelan-pelan. Kita akan angkat pinggul kita naik. Kita akan melakukan gerakan bridge pose. Pastikan ada guling, karena guling ini adalah fungsinya untuk support pinggul kita. Pastikan guling berada di pinggul guna untuk mensupport. Nah, kalau sekiranya kurang tinggi boleh ditambahkan. Pastikan bunda tetap melakukannya itu dengan nyaman. Nah, sambil ambil nafas dan buang nafas. Untuk merilekskan bagian di kaki kita nantinya. Sambil mengatur nafas, itu tetap 5 nafas panjang. Kalau sekiranya bunda kuat boleh ditambahkan seperti itu. Nah, turunkan satu kaki perlahan dan diikuti dengan kaki selanjutnya. Itu untuk merilekskan bagian depan kaki, bagian depan paha. Lalu dipastikan tetap selalu nyaman saat melakukan gerakan ini. Kalau sekiranya sudah tidak nyaman boleh di hold terlebih dahulu. Nah, angkat kakinya, lalu tekuk kembali, dirasakan terlebih dahulu. Lalu keluarkan guling dari pinggul kita. Nah, pelan-pelan kita keluarkan, kita rasakan terlebih dahulu. Lalu gerakan selanjutnya yaitu bangun secara pelan-pelan. Kalau bisa bangun itu menyamping, karena kita akan gerakan itu bisa lebih rileks seperti itu. Nah, kita akan melakukan gerakan legs up the wall. Gerakan kakinya mengangkat ke atas tembok, karena kita sebagai orang tua kita harus pintar-pintar mencari celah untuk melakukan gerakan ini
seperti itu. Nah, gerakan ini bisa juga diawasi dengan selimut, karena gerakan ini tidak hanya dilakukan secara sendiri, tapi kita minta temanin oleh si baby untuk menemani kita sambil yoga. Nah, seperti itu. Gerakan ini cukup saja dilakukan 2-3 menit. Nanti bayi kita ini nemplok ke atas kita seperti itu. Sambil kita terkoneksi dengan bayi kita, karena setelah kita jadi orang tua kita jarang sekali untuk melakukan yoga atau me time. Nah, ini salah satu gerakan me time juga. Angkat kakinya ke arah atas, lalu bayinya kita templokin ke daerah payudara kita atau ke dada kita. Dilakukan 2-3 menit saja sudah cukup. Kita rasakan nafas si bayi kita, sambil kita juga sadari nafas kita. Nah, boleh sambil kita pejamkan mata, atau boleh juga sambil kita main sama baby kita, seperti itu, Bunda. Nah, Bunda jangan khawatir, karena setelah postpartum kita jarang sekali untuk melakukan gerakan me time. Nah, untuk gerakan ini legs up the wall bisa dilakukan oleh bayi kita. Jadi tidak hanya me time sih sebenarnya, jadi bisa quality time juga oleh bayi kita, seperti itu. Sambil kita pupuk bayi kita, karena agar terasa nafas bayi kita, seperti itu. Boleh sambil kita pejamkan mata agar terkoneksi, sekali lagi terkoneksi oleh bayi kita. Gerakan dari early postpartum semoga membantu, semoga menjadi lebih tenang, lebih rileks, dan lebih damai dalam menghadapi masa-masa early postpartum. Terima kasih telah menyaksikan. Sehat selalu Bunda-bunda, sampai jumpa.